Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan di sini akan mempresentasikan laporan hasil studi lapangan inovasi pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup di SDN 10 Ciamis. Kelompok 15 terdiri dari Saudara Muhammad Ainul Anwar dengan NIM 1906007, kemudian Saudari Lilis Susilawati dengan NIM 1905345, dan saya sendiri Fadia Asmadina Aulia dengan NIM 1902760. Sebagai pengantar dari laporan studi lapangan ini, telah sama-sama kita ketahui bahwa inovasi dipandang sebagai suatu pembaharuan baik hasil dari discovery maupun invensi. Inovasi tentu diciptakan karena adanya suatu permasalahan yang perlu solusi. Dalam dunia pendidikan, masalah juga tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, melalui laporan studi lapangan ini, semoga kita mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai inovasi pendidikan yang telah diterapkan oleh guru-guru kita. Untuk tujuan dari studi lapangan kali ini, ada beberapa. Yang pertama, mengetahui masalah apa yang dihadapi guru dalam pembelajarannya. Hal ini perlu kita ketahui sebelum kita mengadakan lebih jauh mewawancarai narasumber. Yang kedua, kita juga harus mengetahui sebab akibat dari permasalahan yang tadi timbul. Karena dengan kita mengetahui sebab akibat, kita dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu mengetahui inovasi yang harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya mengetahui hasil yang dicapai setelah kita menerapkan inovasi tadi. Kemudian dari penerapan tadi kita mengetahui kelemahan inovasi yang kita ciptakan. Kemudian kita mengetahui keunggulan dari inovasi tadi. Selanjutnya mengetahui hambatan dalam mengimplementasikan inovasi. Tentunya tidak dapat dipungkiri, pasti ada hambatan ketika kita menerapkan sebuah inovasi. Selanjutnya, untuk lokasi sekolah. Sekolah yang kami jadikan objek studi lapangan pada kali ini adalah Sekolah Dasar Negeri 10 Ciamis. Alamatnya Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 272, status sekolah negeri, prestasi akreditasinya A, sangat baik, tahun pendiriannya 16 Oktober 2001, untuk NPSN 202124557, luas tanah 9.300 meter persegi, status tanah hak guna pakai. Kemudian, metode dan instrumen yang kami gunakan dalam studi lapangan. Wawancara adalah metode yang kami gunakan. Wawancara kami lakukan kepada guru mata pelajaran lingkungan hidup di SDN 10 Ciamis atas nama Teteh Anissa Dahlia. Instrumen yang kami gunakan dalam studi lapangan ini adalah alat elektronik seperti handphone dan laptop yang kami gunakan untuk mengadakan video conference dan merecord serta membuat dokumentasi. Kemudian alat tulis untuk mencatat hal-hal penting berkaitan dengan tujuan studi lapangan. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai masalah yang dihadapi oleh guru dalam melakukan inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Oke, baiklah, sebelum ke masalah yang dihadapi, sebelumnya kita ketahui bahwasannya adanya COVID-19 ini merubah berbagai perspektif, merubah berbagai kegiatan yang ada di Indonesia. Salah satunya belajar, dan khususnya di sekolah dasar. Yang tadinya kita belajar di sekolah secara terintegrasi oleh guru wali kelas dan akan terstruktur juga dalam penataan atau pengawasan ke setiap muridnya. Namun, dengan adanya COVID-19 tentunya hal ini menjadi berubah. Karena COVID-19 kita menjadi belajar di rumah. Nah, daripada hal itu, terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh guru tentunya. Namun, dari narasumber yang kita dapat pun, beliau menerapkan inovasi-inovasi untuk mengatasi pembelajaran di rumah supaya lebih efektif. Salah satunya adalah pembelajaran virtual di platform-platform video conference di Android. Namun banyak hal yang terjadi dan banyak masalah yang terjadi. Salah satunya dari perspektif siswa yang ketika di rumah sangat beragam. Ada yang malas belajar, ada yang kegiatan di rumahnya hanya bermain. Hal itu berkesinambungan dengan pendampingan dari orang tua. So, ada masalah juga dari perspektif orang tua. Salah satu masalahnya adalah kurangnya memanage waktu, kurangnya
memanage anaknya untuk bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dasar. Sehingga dari inovasi yang tadi diterapkan, inovasi yang mengajak untuk siswa belajar secara virtual di platform video conference itu tidak terlaksana dengan baik dan mendapat usulan juga penolakan dari berbagai pihak. Mungkin selain hal yang tadi saya sebutkan, ada kendala-kendala teknis yang lainnya juga, seperti banyak siswa yang atau banyak orang tua yang tidak punya kuota dalam melaksanakan pembelajaran. Bahkan ada beberapa orang tua atau siswa yang belum mempunyai gadget untuk melaksanakan pembelajaran. Dari hal tersebut, pembelajaran secara asinkronus pun diterapkan, tetapi banyak juga mengalami permasalahan, yakni ketika guru memberikan tugas secara asinkronus, siswa yang mungkin notabene malas akan mengerjakan tugas tersebut di akhir-akhir waktu sampai telat. Ada juga yang tidak mengerjakan sama sekali dan dikerjakan oleh orang tuanya. Hal itu yang menjadi masalah ketika pelaksanaan asinkronus. Nah, dari hal tersebut, dari permasalahan-permasalahan yang ada, terdapat usulan dari orang tua, guru, kepala sekolah yang menerapkan inovasi tersebut. Sehingga muncullah salah satu inovasi yang diterapkan sekarang, yakni video pembelajaran. Namun sebelum kita membahas kepada video pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita tahu apa sih sebab dan akibatnya dari permasalahan yang tadi saya sebutkan. Oke. Sebab yang pertama, kita asumsikan bahwasannya orang tua kurang membagi dan memanage waktu untuk belajar bersama anak, sehingga ya anaknya seperti tadi, ada yang main, ada yang malas, ada yang mungkin cuman main game bersama teman-temannya, sehingga masalah itu terjadi. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa cenderung monoton dan tidak menarik, sehingga menyebabkan atau mengakibatkan anak menjadi malas untuk belajar, mengakibatkan turunnya minat belajar dari siswa khususnya di sekolah dasar. Karena kita ketahui bahwasannya secara karakteristik untuk siswa sekolah dasar tentunya masih pada tahap operasional konkret. Nah, berbicara tentang operasional konkret yang mengedepankan hal-hal nyata ataupun konkret dalam melaksanakan pembelajaran, tentunya video pembelajaran menjadi inovasi yang tepat untuk dijadikan solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan. Diharapkan dari inovasi ini akan menambah minat belajar siswa, akan menambah keefektifan dalam mendampingi anak ketika di rumah, khususnya untuk orang tua. Nah, berangkat dari permasalahan, hambatan, kemudian tadi ada usulan dari kepala sekolah, orang tua, dan yang lainnya, narasumber kami, yaitu Ibu Anissa, menerapkan inovasi ini, yaitu video pembelajaran. Beliau membuat kanal YouTube untuk khusus diterapkan untuk pembelajaran di kelasnya. Nah, video ini dikemas secara menarik, mengedepankan hal-hal konkret, dan juga melakukan hal-hal interaktif lainnya untuk mengajak anak supaya lebih semangat dalam belajar. Tentunya dalam menerapkan video pembelajaran ini, tema dan materi yang diangkat dalam video pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada pada sekolah dasar. Nah, pada intinya, inovasi video pembelajaran ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Di samping hal itu, banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika inovasi ini diterapkan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas seorang guru dalam mengajar, kemudian meningkatkan efektivitas permasalahan atau efektivitas dalam mengajar ketika di masa pandemi, khususnya ketika jarak jauh. Kemudian membantu tenaga-tenaga pendidik yang lainnya dalam mengatasi permasalahan mereka yang mungkin belum sampai ke arah inovasi yang seperti ini. Dan juga dapat memotivasi
tenaga-tenaga pendidik yang lainnya untuk bisa menerapkan inovasi ini di daerahnya masing-masing, dan diharapkan bisa cocok dengan situasi dan kondisi yang ada. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu hasil yang dicapai dari inovasi video pembelajaran dalam mata pelajaran PLH yang diterapkan di SD Negeri 10 Ciamis. Siswa menjadi lebih semangat dalam belajar karena mereka dapat menyaksikan video secara langsung di aplikasi YouTube dengan didampingi oleh orang tuanya. Indikator pencapaiannya dapat dilihat dari prestasi siswa. Beberapa siswa lebih sering atau lebih semangat dalam mengumpulkan tugas ditandai dengan meningkatnya beberapa persen siswa yang mengumpulkan tugas. Oke teman-teman, selanjutnya ada kelemahan dari inovasi ini, yakni guru harus lebih kreatif dalam menyajikan konten video. Hal ini agar siswa lebih semangat dalam menonton video yang diberikan oleh guru. Nah, selain itu pula, sinyal dan kuota harus memenuhi atau harus cukup baik karena ini akan mempengaruhi pada kualitas video yang dapat diupload ke YouTube. Nah, selain itu, guru pun harus bisa mengaplikasikan software animasi baik yang gratis maupun yang berbayar demi mendukung video yang dihasilkan agar dapat menarik minat siswa untuk belajar. Nah, selain itu, begitu pula dengan siswa. Siswa pun harus memiliki perangkat yang dapat mengakses YouTube tersebut, salah satunya handphone. Nah, kemudian sinyal dan kuota siswa pun harus bagus. Jika siswa memiliki kendala di sinyal ataupun kuota, nah ini akan menghambat siswa menyaksikan video pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ya oke teman-teman, selanjutnya ada kelebihan inovasi ini. Apa sih kelebihannya? Nah, kelebihannya siswa tidak perlu mencatat capek materi yang ada di dalam video itu. Apabila suatu saat siswa lupa dari materi itu, siswa dapat mengaksesnya berulang-ulang kali. Nah, agar hemat kuota, siswa dapat mendownloadnya agar ketika lupa tidak harus mengakses ke YouTube, seperti itu. Nah, kemudian berkembangnya aspek kognitif, afektif, dan dapat menstimulus siswa ketertarikan akan teknologi. Nah, kemudian orang tua pun akan lebih enjoy ketika mendampingi anaknya belajar. Selanjutnya ada hambatan. Hambatan dari inovasi ini yaitu salah satunya hambatan dalam pembuatannya. Mengapa demikian? Karena guru membutuhkan waktu loh. Waktu itu tidak sedikit karena guru harus mempersiapkan dari mulai kontennya, kemudian materi ajarnya apa, dan guru pun harus mencari media konkret sebagai pembantu saat penyajian konten di video. Nah, selain itu guru harus dapat membuat video semenarik mungkin disesuaikan dengan usia perkembangan anaknya. Baik, kesimpulan dari presentasi laporan studi lapangan kali ini adalah dalam masa daring ini banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan sebuah inovasi. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sosial media. Apapun bentuk inovasi yang dibuat oleh guru, tetap harus ada dukungan dari berbagai pihak, yaitu wali murid, siswa, dan pihak-pihak lain, agar terciptanya keselarasan dan kelancaran dalam proses pelaksanaannya. Dan tidak berhak pula salah satu pihak memaksakan. Alangkah lebih baik mengadakan diskusi atau rapat sehingga dapat jalan keluar bersama seperti yang dilakukan oleh narasumber kami. Dengan adanya pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perubahan serta dengan adanya dukungan, memperbesar peluang keberhasilan suatu inovasi. Sekian presentasi studi lapangan dari kelompok 15. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.